Diagnosis pertama yang akan kami jelaskan adalah Streptococcus. Streptococcus yang terdapat pada ICD-10 volume 1 pada bab 5 dengan blok J20 sampai J22 dan subblok J20 dengan kode J20.2 yang terdapat pada halaman 84. Adapun beberapa penjelasannya sebagai berikut. Pengertian Streptococcus. Streptococcus adalah semua jenis infeksi yang disebabkan oleh kelompok bakteri Streptococcus. Tingkat keparahan infeksi dapat bervariasi, dari radang tenggorokan ringan hingga pneumonia. Streptococcus dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni Streptococcus tipe A atau alfa dan Streptococcus tipe B atau beta. Adapun gejala Streptococcus terbagi menjadi dua tipe A dan tipe B. Seperti demam berdarah, 1. Radang tenggorokan, 2. Ruam merah menyebar di perut, sisi dada dan di lipatan kulit, terasa seperti amplas saat disentuh. 3. Lidah merah cerah atau lidah stroberi. 4. Pucat di sekitar mulut. Sementara untuk gejala Streptococcus tipe B, gejala yang umum pada bayi adalah 1. Demam, 2. Masalah pernapasan atau suara mendekur, 3. Kulit berwarna kebiruan atau cyanosis, 4. Kejang, 5. Lemas atau kaku, 6. Kelainan denyut jantung dan tekanan darah, 7. Pencernaan yang buruk, 8. Muntah, 9. Diare. Selanjutnya adalah diagnosis Streptococcus. Dalam melakukan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan melihat riwayat kesehatan pasien. Adapun metode yang umum digunakan yakni yang pertama itu ada CT scan, yang kedua ekokardiografi, yang ketiga ultrasonografi atau USG. Selain itu, untuk mengecek infeksi yang terjadi, dokter biasanya akan mengambil beberapa sampel seperti yang pertama darah, yang kedua urin, dan yang ketiga adalah cairan cerebrospinal. Tata cara kuantifikasi, yang pertama buka buku ICD-10 volume 3. Yang kedua, untuk menemukan kode, carilah abjad pertama pada diagnosa dengan Streptococcus huruf awalan S di halaman 84. Yang ketiga, maka akan ditemui kode J20 dengan poin 2. Yang keempat, untuk memastikan dapat dilihat di ICD-10 volume 1 yang terdapat di halaman 472. Kronik, pengertian kronik atau gagal ginjal, yaitu kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih. Penyebab terjadinya gagal ginjal kronis yaitu adalah disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat, kurang minum, sering merokok, sering menahan buang air kecil, tekanan darah yang tinggi, terlalu banyak asupan garam, dan kadar gula yang tinggi. Gejala gagal ginjal yang pertama yaitu mudah lelah, yang kedua sulit tidur, yang ketiga kulit kering, yang keempat darah di urin, yang kelima bengkak di kaki, dan yang terakhir yaitu sering kram. Pengobatan gagal ginjal kronis: 1. Pemberian obat-obatan, 2. Cuci darah, 3. Transplantasi ginjal, 4. Diet rendah protein. Diagnosa: 1. Amnesis, 2. Pemeriksaan fisik, 3. Tes darah, 4. Tes urin, 5. Tes pencitraan, 6. Biopsi. Tata cara kodifikasi. Yang pertama, buka pada buku ICD-10 volume 3. Yang kedua, untuk menentukan kode, carilah abjad pertama pada diagnosa dengan kronik huruf awalan C di halaman 84. Ketiga, maka akan ditemukan kode J41.0. Untuk memastikan dapat dilihat di ICD-10 volume 1 yang terdapat di halaman 473. Paring. Pengertian paring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan.
Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trachea. Gejala faring. Faringitis biasanya baru menimbulkan gejala sekitar 2-5 hari setelah penderita terkena infeksi. Beberapa gejala yang bisa timbul pada penderita faringitis antara lain nyeri atau sakit tenggorokan, gatal di tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, pegal linu, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar di leher. Selain itu, gejala lain yang biasa timbul adalah suara parau atau batuk. Jika infeksi meluas ke amandel atau tonsil, bisa terjadi peradangan dan pembengkakan pada amandel. Saya akan menjelaskan tentang pengobatan penyakit di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan penyakit pharynx. Nah, pengobatan faringitis bertujuan untuk meredakan keluhan dan gejala, mengatasi infeksi, menyebabkan faringitis dan mencegah terjadinya komplikasi 2 langkah. Nah, penanganannya yang bisa dilakukan yaitu dengan penanganan mandiri dan memberikan obat-obatan. Jika diperlukan, dokter akan meminta pasien untuk melakukan serangkaian pemeriksaan penunjang untuk memastikan penyebab infeksi. Pemeriksaan penunjang ini meliputi 1. Swab tenggorokan dan kultur bakteri. Yang kedua, swab tenggorokan dilakukan dengan mengambil sampel dari tenggorokan. Dan yang ketiga, dokter akan melakukan kultur untuk mendeteksi keberadaan bakteri pada sampel tersebut. Dan yang keempat, tes darah. Tes darah bertujuan untuk mendeteksi adanya infeksi dengan memeriksa sampel darah pasien. Tata cara kodifikasi. Yang pertama, buka pada buku ICD-10 volume 3. Yang kedua, untuk menemukan kode carilah abjad pertama pada diagnosa dengan PRX. Huruf awalan P di halaman 246. Yang ketiga, maka akan ditemui kode C39.2. 4. Untuk memastikan dapat dilihat di ICD-10 volume 1 yang terdapat di halaman 472. Sekian dari